Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet Macaritas. Hai, perkenalkan saya Natania Kalista Albani, perwakilan dari kontingen MTSN 1 Kediri Tim 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sanitasi kesehatan dengan tema COVID-19. Nah kawan, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya COVID-19 dan coronavirus itu dua hal yang berbeda loh kawan? Wah, apa ya bedanya? Simak presentasi saya berikut ini yuk. COVID-19 adalah nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Sedangkan virus corona sendiri adalah sebuah keluarga virus yang dapat ditemukan pada manusia ataupun hewan. Virus ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit-penyakit ringan seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti SARS dan MERS. Nah kawan, pada umumnya virus ini menyebar dari manusia ke manusia melalui air liur yang keluar dari hidung ataupun mulut orang yang terinfeksi saat sedang batuk ataupun bersin. Jadi hati-hati ya. Selanjutnya, kalian semua tahu nggak sih gejala-gejala virus ini apa aja sih? Pada umumnya, gejala virus corona dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gejala ringan, meliputi hidung beringus, batuk, sakit kepala, demam, dan tidak enak badan. Yang kedua, gejala berat, seperti demam yang cukup tinggi pada pengidap pneumonia, sesak napas, dan nyeri di dada. Nah kawan, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mendiagnosis infeksi virus corona. Bagaimana ya caranya? Untuk mendiagnosis virus ini, yang pertama kita akan melakukan anamnesis. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pemeriksaan darah. Yang keempat, spesimen pernafasan. Dan yang terakhir adalah yang paling umum, yaitu tes swab. Setelah membahas diagnosis, kita akan membahas tentang komplikasi. Kalian tahu nggak sih bahwa novel coronavirus dapat menyebabkan komplikasi yang cukup serius? Virus ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan kalian tahu nggak yang lebih parah lagi? Yaitu kematian. Ngeri bukan? Setelah membahas tentang komplikasi, kita akan membahas tentang pengobatan infeksi virus corona. Pada umumnya, pasien akan sembuh dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menangani gejala-gejalanya. Seperti perbanyak istirahat, perbanyak cairan tubuh, mandi air panas, meminum obat-obatan yang disarankan, dan masih banyak lagi. Nah kawan, jika pasien didiagnosis infeksi virus corona, yang pertama dokter akan melakukan ventilator mekanik. Yang kedua, seri fototoraks. Yang ketiga, isolasi. Yang keempat, terapi simptomatik. Dan yang kelima, terapi cairan. Nah, setelah membahas semua itu, kita akan membahas ke part yang paling penting. Kalian tahu nggak nih, cara-cara pencegahan infeksi virus corona? Bagaimana ya cara mencegahnya? Ada banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus ini. Salah satunya, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan air mengalir atau bisa digantikan dengan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah saat tangan sedang kotor, tidak keluar rumah saat sedang sakit, dan menjaga jarak dan kerumunan. Nah kawan, kita sebagai PMR Madya tentunya memiliki tugas tersendiri dalam penanggulangan COVID-19. Apa hayo tugas kita sebagai PMR Madya? Nah, tugas kita sebagai PMR Madya adalah sebagai peer support, yakni mengedukasi teman sebaya tentang bahaya dan pencegahan COVID-19 serta menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Nah kawan, dari presentasi yang saya sampaikan, kesimpulan yang dapat diambil adalah ingat 5M.
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wah, nggak terasa ya sudah di ujung presentasi. Sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interarma Caritas.